dikarenakan juga dengan efek dari fist break-nya dia ya, yang dimana adanya batu di belakang itu, yang berarti kalau kita pakai purify terus kita kena fist break, ya tetap harus jalan kaki. Dan itu yang menyusahkan sebenarnya ketika kita berjumpa dengan badang. Yes. Pakai flicker damage sudah masuk, Benar. pakai purify harus muter. Dan bahkan aku BT-nya satu. Nah ini nih Om, aku tuh BT-nya sekalipun kondisinya ada Joy juga bisa ketangkep. Iya, kena Joy batu. itu bisa kena batunya Terus dia jalan muter. walaupun jalannya muter. Nah tapi Om, kadang kalau yang dash-nya belum kepake, itu malah enak. Dia bisa lewat dari batunya itu. Bisa. Tapi kalau udah pakai rata-rata pakai dash. Rata-rata udah kepake karena dia masuk ke dalam dan gitu dong. Habis itu jadi benjol ya, akhirnya kena badang ya. Tapi Moskov yang tadi di ban akhirnya diambil juga, dan Moskov ini bagus banget sebenarnya. Ketemu dengan Joy, ada knockback dengan Spare of Mystery dia. Nah, harus di ban dulu. Oke. Ini badangnya masih tentatif ya, bisa di roamer, bisa di EXP juga. Dan jangan lupakan ya Thunder Bell plus efek dari Fist Wind-nya dia tuh enak buat ngumpulin karena dihitung basic attack. Jadi sekali kalian pukul pun langsung plus mau kena 5 langsung plus 5. Enak ya. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi saat ini Haritnya yang harusnya bisa diamankan untuk arah Kyoshi dan ditutup, itu keputusan yang tepat banget Om. Karena saya melihat adanya potensial team fight besar dan dominasi terhadap gold lane mereka. Team fight ya. Team fightnya enak, Haritnya di belakang. Ya, tapi ini berarti gantian lah. Evasoli mereka lebih ke tipis-tipis gak sih? Tipis-tipis. Tapi punya damage yang pedes-pedes. Tapi kan belum, 2 lagi. Duanya belum kelihatan ya. Mungkin Gatot Kaca Waduh. atau glue lagi, Atau yang tebel aja siapa ya? Hylos lagi mungkin. Ini masih ada Hilda loh. Masih ada Hilda. Masih ada Hilda, jangan Mungkin lupa jangan ya. Hilda deh Om. Ini berat di metode late game-nya. Tapi kalau gue lebih suka glue deh satu. Gelo ya. Glue satu lagi. Atau siapa ya? Romer yang tebel siapa lagi? Romer ya. Halo sudah di ban soalnya. Mereka bisa mainin Lucas EXP sebenarnya. Hildanya di ban. Tidak akan diberikan buat Hilda. Dan siapa yang bakal ditutup? Romer lagi kah yang bakal ditutup? Melihat potensi dari si Idok yang bisa menggunakan badang juga, atau badangnya kalau mau taruh di EXP ya Ruby nih yang bakal mengganggu misal. Salah satu hero pegangan juga untuk Idok. Oke, kalau ngomongin pegangan ke arah Idok, ini Franco. posisinya adalah Franco kalau bisa, dan ini akan mengganggu ke arah sosok seorang Joy. Dia mau berani dekat, langsung gitu Om. Atau enggak yang lagi kekinian di belakangan nih, Bellery. Tapi ya agak susah sih buat Gue tangkap nggak tahu sebenarnya. kenapa ya, gue sulit banget untuk menggunakan hero. Dan Siapa? Franco gue lebih suka Valen. sih, jujur gue suka banget Franco dipakai Idok, dia bagus banget Om. Tapi dia ban Valentina. Berarti ada kemungkinan Lucas bisa dipakai dengan Evasoli. Sekarang karena udah nggak pakai Lucas. Kalaupun dia mau pakai Lucas, berarti kondisinya badaknya Romer. Badang Romer. Makanya masih pertanyaan nih, badangnya mau di mana? Kemungkinan sih EXP ya. Gue sih Kemungkinan. lihatnya juga EXP. Tapi kalau mau jadi misalnya romer, dia mau di romerin, ya is oke. nggak masalah juga. Tetap kan batunya yang masalah tuh. Semua tergantung masing-masing kan. Apalagi kan badang sekarang ini masuk ke maskotnya Snapdragon Pro Series. Itu ada di bawah para player gitu. Lucas diambil karena sudah tidak ada Valentina. Sedikit menguntungkan jelas untuk Aoki Hoshi. Berarti badang bakal bermain sebagai romer. Dan 2 pick akhir nih. Ini kalau gak tebel bakal masalah juga buat Evasoli. Karena dengan 1 buah flash combo ini akan menjadi damage yang besar sekali. Karena Benar. hero yang dimiliki oleh Evasoli adalah hero yang cukup tipis juga. Iya, Dan itu gak bisa diganggu loh, Ji. betul banget. Ditambah lagi sekarang kondisinya ini Om, badangnya romer ya berarti ya. Badang romer Valid ya. valid. Sayang soalnya Lucas kalau di romer kalau aku. Cici. Tapi aku suka Cici juga sih. Cici dan Gatot Kaca nih. Gatot Kaca romer, Cicinya akan bermain untuk bisa head to head dengan Lucas. Secara teori sebenarnya bisa Cici lawan Lucas. Tapi untuk landingnya lumayan berat buat Cici ya. Apalagi belum level 4. Kalau udah level 4 seharusnya Cici bisa ada di atas dari Lucas. Terutama waktu Cici punya War X. Dan Parsha keluar juga sekarang. Bicara soal crowd control, wow ini sama-sama banyak sebenarnya buat crowd controlnya ya. Tapi Aoki Hoshi seharusnya agak sedikit di atas kalau sisinya. Kalau soal damage outputnya ya Evasoli nih. Mereka juga masih punya Cici, apalagi Cici dibawa sampai mid late gamenya ini bakal mengikat siapapun juga. Ada Gatot Kaca. Tapi Om apa? Based on 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim,
Apakah Omawa masih dengan pilihan utamanya sebagai EVOS Holy yang menjadi kemenangannya? Kalau aku sih ngelihatnya Arkehoshi sih ini. Aku lebih Arkehoshi. prefer Arkehoshi bener. Karena Oke. mereka punya Badang, mereka punya Parsha juga kan yang bisa langsung jadi follow up. Kalau soal Cici lawan Lucas, yes, itu nanti urusan di mid sampai dengan late game ya. Selama mereka bisa tahan level 4-nya ya mereka masih bakal back-back saja. Oke, kalau gitu kita bakal menyaksikan secara langsung pertandingan di game yang ketiga. Penentuan pembuktian di derby klasik, mampukah diamankan oleh Arkehoshi atau EVOS Holy, dan akan menunjukkan kualitas dari line up terbaru mereka. Yep. Let's go to the lane of down. Langsung first blood ternyata. Rins tumbang di tengah. Kita belum melihat apa-apa, masih ngelihat jungler farming. Ternyata ada gankingan yang terjadi juga di area mid. Benar banget. Dan Rins sumbang mid laner yang dimana DPJ akhirnya ini, wah ini mid kalau sudah hilang satu ya biasanya ketinggalan level 4 dulu nih. Jadi setup lebih dulu bisa dilakukan oleh EVOS Holy nanti di turtle yang pertama. But let's see aja. Oke, tapi lihat di depan sana, kayaknya bakal coba menutup ke arah seorang Sojin. Albert, mampukah dia berdansa? Tapi lihat di arah bottom lane, target utama dari seorang Albert menuju ke arah Moskov masih terlalu jauh. Dan Retribution di take over atas gold buff yang dimiliki dari tim EVOS Holy. Oke, DPJ langsung ya tough boots. Mungkin menyadari magic damage yang bisa diberikan juga yang diberikan oleh Rins nih ya. Dan juga untuk mengurangi efek crowd control dari hero-hero yang sudah dipilih oleh Arkehoshi, terutama buat Idok nih yang paling penting. Badang. Oke. Dan lihat di balik itu semua, para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane karena target utama mereka itu udah terlihat dengan sangat jelas di Retribution begitu saja. Kaye dan Sojin langsung sedikit melakukan takeover dari para pasukan dari tim Arkehoshi. Mereka tidak mau mengendorkan permainan mereka. Mereka tidak mau membuat sosok dari seorang Regi ini akan bebas nantinya. Mereka akan tekan di arah top lane yang membawa ternyata. Ya, karena curtain call ketika sudah dimiliki dengan Regi ya, ini akan enak banget sih untuk gang siapapun juga dengan double damage yang bakal diberikan dari Yo-Yo Blitznya juga. Nah, itu dia Regi ada di mid level 4 sama-sama dan 4.700 turtle yang pertama. Albert is coming menuju ke arah depan dengan lihat tangan petir dari miliki Albert. Tidak benar silang tenggelam begitu saja. Sojin gak ada jalan lagi untuk pulang. Dia masuk terlalu dalam dengan ada Fighter Aztec tidak menghentikan pergerakan di seorang Albert. Dairan masuk ke dalam sana tanpa ada perlindungan sama sekali. Bahkan Dairan yang sekarang full maut dan dia akan coba hilang karena damage dari seorang DPS terlalu besar. Omawa Dairan lukas sekalipun gak bisa menghentikan permainan dari tim EVOS Holy. Ya, dan kelihatan banget bagaimana Regi dengan cicinya ini ya. Sudah tahu nih momen-momen kapan untuk bisa melompat dan melepaskan curtain call juga tadi. Ketika Idok yang tumbang untuk pertama kalinya nih, akhirnya nih kita melihat bagaimana EVOS sudah mulai memegang jalannya permainan dari awal bahkan. Dan lihat Albert masuk ke purple buff, tidak memberikan purple buff untuk Sutsujin. Jadi akan ada delay level bagi Sutsujin. Dan ini jelas akan menguntungkan Joy yang punya damage yang sangat masif sekali. Dan dijogetin lagi Idok. Oh my god, Idok menjadi poin keutamaan, tapi Albert sekarang tuh mau di depan sana. Toy memilih untuk menuju ke arah bottom lane karena clear minion yang dimiliki dari seorang Erlan terlalu sakit dan dia akan mendapatkan plating yang sangat mahal. Meanwhile, para pasukan dari tim Arkehoshi mereka benar-benar mendapatkan kesulitan dengan 4-0 di awal seperti ini, Omawa. Ya, ini keunggulan yang sangat masif ya. Dari point kill saja tuh goldnya udah bisa di-convert sangat besar, apalagi mereka juga unggul dengan turtle. Dan Sutsujin yang ke-delay. Nah ini dia nih, ketika jungler sudah terdelay 1-2 level, turtle berat. kedua, turtle ketiga kan menjadi cukup berat. Kelihatan cukup berat sih, karena memang untuk retribution adunya aja udah jauh gitu loh. Dan sekarang masalahnya Albert damage-nya makin lebih besar. Betul. Nanti maksimal dari damage yang diberikan dari seorang Albert ini akan ngebuat Toy ini nggak bisa bergerak sama sekali. Dengan kondisi Toy yang memiliki flicker, ini akan sangat mudah untuk sosok dari seorang Albert nge-reach dia. Dan Avatar of Guardian ujung-ujungnya akan menangkap seorang Toy. Nah, dan satu lagi sih, tadi War X kan sudah selesai. Itu kalau sudah pegang War X cicinya, lane atas udah gak aman sama sekali buat Dairen. Lihat bagaimana freeze lane sudah terjadi di area top. Lihat Om, diusir mundur Sojin. Di orange. Bahkan Retribution telah dikeluarkan seorang Sojin. Dan Albert kali ini berhasil melakukan take over para pasukan dari tim Arkehoshi. Kali ini cukup kesulitan mereka. Ya, benar-benar langsung diambil ya semua objektif demi objektif. Karena purple buff yang sudah mulai spawn juga bisa dikontes oleh EVOS Holy kalau mereka mau. Dan mereka punya kesempatan tersebut sebenarnya. Cici, Regi sudah mulai berjalan juga untuk melakukan setup di turtle yang kedua. Dan ini dia
Turtle yang kedua, Albert akan memilih untuk mendapatkan point kill terlebih dahulu. Alright, dan di sana para pasukan dari tim Araki Hoshi mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure menuju ke arah Turtle, tapi nampaknya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menembus sama sekali. EVOS Holy terlalu kuat, KAY masih terlalu keras. Dairon bahkan harus menuju ke belakang. Lihat Revitalize bahkan sudah mengeluarkan, dan Dairon dia berubah transform untuk defensif, bukan untuk ofensif, Om Wawa. Ya, dan itu untuk mengumpulkan resolve bahkan butuh waktu yang cukup banyak juga. Ada 3 pemain langsung menjaga untuk di area bawah. 3 berhadapan dengan 4. After of Guardian dari Kim melompat, dan akhirnya Toy juga tumbang di dalam turret. Satu demi satu pertahanan dari Araki Hoshi terbongkar sudah. Dan EVOS Holy, mereka yang pegang di early game. Ini yang kita tahu, Pak. Araki Hoshi mereka selalu pegang early game, mereka bisa menang. Tapi sekarang mereka terpressure dari early game. Ini bukan terpressure, Om. Ini benar-benar terejam-ejam. Lihat, dibejak habis-habisan dan bakal 5-0 dengan ketinggalan gold 3.900. Lihat Susujin bakal coba ditutup 2 pemain dari EVOS Holy. Mereka mulai bangkit. Apakah pemanasan di game yang pertama itu cukup Sakit banget untuk membuat mereka setajam ini taringnya, Om? Iya, kelihatan udah mulai dapat juga sih sebenarnya untuk tempo ya. Gila temponya sih. EVOS Holy yang sangat cepat. Salim side first item tadi untuk si Albert ya. Sedangkan kayaknya War X untuk second item buat si Sutsujin, atau bisa jadi Queen Swing juga. Defensif jelasnya item buat Sutsujin. Corrosion masih baru selesai nih, masih panjang perjalanan buat Toy untuk mendapatkan 3 item attack speed ya, yang biasa dipakai juga. Thunderbelt buat Idok first item akhirnya sudah selesai. Tapi 5-0 dengan pengambilan objektif yang begitu rapi dilakukan oleh EVOS Holy. Satu persatu sudah mulai tercabut juga. Di bagian bawah itu Joy sangat susah untuk bisa ditangkap dan berhasil untuk kabur dari gengkingan antara Lukas dan juga Badak. Betul banget. Di balik itu semua para pasukan dari tim Araki Hoshi, lihat mereka bahkan ke arah purple-nya seorang Susujin ditutup hingga 2-3 orang, Om Wawa. Dan mereka melupakan Moskovnya sendirian di area top lane. Ini menandakan betapa kekurangan damage dan power gold mereka untuk bisa seorang diri bertahan di depan sana. Iya, karena banyak hal yang harus dijaga ya buat Araki Hoshi. Mau jaga Toy, tapi kalau gak dijaga bisa di-game. Susujinnya dimiskinkan di jungle. Itu juga meskipun gak ada point death ya, tapi tetap aja gak dapat yang item, gak bisa menang retri. Nanti objektif semuanya diambil dengan EVOS Holy. 2 level, bro. Dan sekarang gimana? Objektif lagi. Dan ini Joy loh. Iya, Joy tanpa retribution, lihat. Dia tahu dia mau ke arah belakang, dia mau gundulin, makanya tadi kan aku bilang jungle-nya benar-benar digundulin. Tapi lihat Susujin terperangkap kah? Oh, almost is never enough. Lihat lagi depan sana, Albert berhasil memancing flicker dari Rin. Itu cuma 1 kali dash. Yep. Belum main piano, belum teng 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 tereng teng. Kayaknya lagunya itu pengarangnya nanti kejar kamu jadi. Iya. Itu belum ada piano yang bermain loh dari Albert. Betul. Flicker langsung trigger. Sakit banget sih. Ini udah terlalu sakit sebenarnya buat Albert ya. Kalau dia level 12, menurutku dia bakal selalu join team fight sih setelah ini. Kayak mau farming pun ya ini cuma buat mencegah biar Susujin nggak level 12 cepat juga. Dan ada sedikit taunting dari DPJ juga. Sedikit adu recall ya untuk di area mid dengan 1 menit ke depan. Untuk Lord akan spawn sebentar lagi. Tapi dari Idok yang memang cukup tertekan sih. Secara level untuk Romer juga dia ada level 1 level loh di bawah dari Ki. Iya, Sakit masalahnya banget untuk Ki. Maksimalin ke arah badang ini bener-bener gak maksimal. Gak ada initiate, gak bisa ditutup, mengcover gak bisa. Berat juga kasihan ini untuk seorang Idok. Lihat Albert udah mulai berani ke arah belakang. Lihat itu 1 kali petir Romawa. Itu 1 kali petir Romawa membuat Idok sekaratul mati. Itu 1 petir. Lihat gak? Itu Holy Crystal itu tadi. Sudah jadi Holy Crystalnya. Sakit banget memang damage yang diberikan dengan EVOS Holy. Mereka udah punya damage-nya, levelnya sudah punya, tinggal mereka ya tetap jaga temponya. Jangan sampai ada blunder yang dilakukan dengan EVOS Holy ya. 6.000 gold difference yang sudah terjadi sekarang. Idok hanya bisa membuka sedikit rumputan ya untuk di area top. Karena menurutku kalau ada tim fight yang dilakukan dengan Araki Hoshi, mereka juga harus hati-hati. Mereka harus memilih target yang tepat. Karena sedikit salah saja mereka bisa terwipe. Karena perbedaan level dan item yang sangat signifikan sekarang bisa dibilang ya. Dari Idoknya berusaha untuk menyeberang, bukan area yang tepat memang untuk Idok. Dan bisa langsung dikejar ternyata. Masih ada delay. Tapi delaynya seharusnya nanti akan berakhir di Lord yang pertama. Ini dia tim fight. Oke, tim fight di depan sana. DPS coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Araki Hoshi di depan sana. Mereka kehilangan 2 point kill, menuju ke poin kill yang ketiga. Tapi Albert gagal untuk melakukan dash tambahan. Dan di saat ini mereka coba untuk memotong dan surprise. Happy birthday Toy untuk kesekian kalinya. Ulang tahun Toy yang kedua di game yang ketiga. Happy birthday. Dan juga sekaligus untuk EVOS Holy yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tanpa ada gangguan sama sekali. Diversion yang tidak diduga, yang tiba-tiba muncul tadi. Dan akhirnya 8-0. Belum ada perlawanan dari Araki Hoshi. Tapi jangan lihat KDA-nya sih sebenarnya. Iya, KDA semua bisa berbalik. Betul, lihat dari objektifnya dulu nih sekarang nih. EVOS Holy
Mereka belum ada kesalahan loh yang mereka perbuat. Iya, mereka mengurangi kesalahan, tapi KYY menjadi satu kesalahan utama mereka. Dan poin kill pertama yang didapatkan oleh tim Araki Hoshi akan membuka celah untuk para pasukan dari tim Araki Hoshi. Karena kalau misalnya tadi ada KYY, mungkin nih Avatar of Guardian bisa masuk dapetin best turret sih, Om. Betul. Karena yang saya lihat di bawah ini udah nggak ada lagi perlindungan dari shield ya? kuningnya. Udah habis ya? Udah pecah. Holy Crystal, Blood Wings, Albert punya damage yang besar sekali. Winter habis itu, waduh. Waduh, udah dia nyanyi-nyanyi sendiri tuh Winter. Nah ini kalau ada Ki, ini kasus beda nih, Om. Bisa dilompat ya? Ini Kayaknya bisa pasti lompat ya? dilompat. Dan lihat Regi, Sakratul Maut ditangkap begitu saja, ditutup dari Rinse. Flick for defensive karena melihat adanya Erlan di arah bottom lane. Free hit, Idok menutup jalannya seorang Dairon dan juga kawan-kawan. Tapi damage-nya terlalu besar tanpa ada following up dari seorang Kaya. Ini nggak akan cukup. Nggak akan cukup walaupun damage-nya sebesar itu. Oke. Satu momen Di dimana Bastard tuh bisa pecah ya? Iya, dan lihat Avatar Guardiannya miss. Gak ada yang bisa didapetin dari para pasukan dari tim Araki Hoshi. Cukup best turret saja ternyata yang hampir dipecahkan di arah bottom lane. Dan seluruh pasif yang dimiliki para pasukan dari tim Araki Hoshi sudah hilang. Wah, ini Ki bakal jadi faktor distraksi terbesar ini. Parah, makanya aku bilang kalau dia tumbang ini bahaya. Tapi Ki sekarang punya Winter Crown, jadi sedikit lebih aman. Satu ya, dia punya Winter Crown. Yang kedua pastinya kalau Avatar Guardian dipakai untuk kabur juga, berarti dia punya 2 skill escape nanti. Tapi biasanya memang Avatar Guardian dengan posisi seperti ini, posisi menyerang, dipakai untuk membuka team fight. Dan kita juga akan harus menunggu ya untuk Lord kedua yang akan spawn di menit yang ke-12 seharusnya. Betul. Agak sedikit di delay lah. Tapi rotation dispersion yang cukup sakit tadi diberikan. Udah gak bisa dibendung Loi Dengan ya, dia DPJ. tadi ya. Pemegang kuasa dari tadi tuh Loi ya. Oh iya, nah ini serba salah juga sih, kayak udah lagi kalah. Mau defense item apa nih? Magic dulu kah? Albert menuju ke arah Idok, mundur ke belakang. Jangan lupakan mereka Rin sudah tidak memiliki flicker, jadi Albert bisa sangat mudah mendapatkan satu point kill. Lihat damage dari Erlan, tendangan sang Erlan kali ini berhasil memberikan damage yang sangat besar, membuat tim dari Araki Hoshi bahkan belum mendapatkan satu turret pun dari tim EVOS. Iya. 11.000 gold difference di menit yang ke-11. 1 menit 1.000 gold, berarti lebih kurang ya, Mawa. Wow. Keunggulan yang sangat-sangat banyak sekali ya, yang sudah diraih oleh EVOS Holy. Dari itemnya juga Rose Gold Meteor sebentar lagi akan diselesaikan oleh Erlan. 4.000 difference untuk goldnya dibandingkan dengan Toy yang akan berusaha untuk menyelesaikan DHS dia ya. Idok punya Oracle, tapi Oracle tidak akan cukup sebenarnya untuk menahan damage dari EVOS Holy ya, karena mereka punya 2 physical damager juga. Masih ada Cici, terus juga masih ada Bruno dari Erlan. Lord spawn, enhance Lord. Keunggulan dari EVOS Holy, mereka masih punya ini ya, ada diversion. Kalau ada misstep, ada yang maju ke depan, gak bakal ada yang bisa pulang. Gila, tapi Albert konsisten dari menjaga laning sih. Ini tidak bisa dipungkiri. Lordnya langsung muncul, Om. Ting, ting. Nggak ada yang bohong. 10 nanti, sabar dong. 21. 11. 10, 11. 12. Kalau misalnya aku ambil 2 jadi 9 ya. Oke, sambil menunggu untuk enhance Lord, Araki Hoshi, peluang mereka untuk bisa menang sekarang ya mau gak mau nih, nunggu ada kesalahan yang dibuat oleh EVOS Holy. Ya masih ada kok chance kesempatan yang dibuat oleh EVOS Holy. Besar kemungkinannya tapi kecil. Iya, kalau dibilang ada, tapi besar kemungkinannya kecil. Dan lihat gimana caranya Susujin bisa mendapatkan farmingan kalau misalnya semuanya digunduli seperti ini. Benar-benar dihabisin ya. Dihabisi. Ini adalah momentum penentuan. Rin sekali ini terlalu terburu-buru untuk membuka Federal Streak. Tidak langsung fokus menuju ke arah minion nampaknya. Membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi, mereka akan coba mendapatkan defensif di arah bottom lane, tapi tidak bisa terlalu lama karena Regi udah mendapatkan 1 turret di arah bottom lane. Idok mencari celah dari luar belakang. Dengan ada Council Gaming, mereka menutup jalannya para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka berhasil menutup jalan para pasukan dari tim EVOS Holy untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi best turret fokus ke arah Idok. Pecah dan meledak begitu saja dengan sangat cepat membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka terperangkap 1 orang Ki, tapi ternyata itu adalah pancingan semata. Killing spree didapatkan para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka kehilangan Suzuki dan best turret di arah bottom lane sudah ketembus. Apakah akan ditabrak? Nampaknya tidak. Memilih untuk nafas, tidak mau terlalu terburu-buru. Cuman 1 lane saja tadi yang masuk, dan juga ada minion spawn dari Araki Hoshi sehingga ditahan saja oleh EVOS Holy. Mereka akan memilih untuk mendapatkan turret di area top terlebih dahulu. Diversion tipuan, ada fake diversion, dan sudah selesai. Berhasil untuk mencabut untuk di area top. Midnya juga bisa dicabut kalau mau, tapi lebih memilih lagi-lagi ya untuk bermain safe. Dan Wishing Lantern untuk Albert. Damage dari Butterfly untuk Wishing Lantern akan berkali-kali lipat juga bisa keluar.
Dan ini berarti pertanda dari RQ Hoshi. Mereka harus bisa mencari nih ya celah sekecil apapun untuk bisa mengejar nih, karena kelihatan di Evosoli mereka sangat pede sekali. Waduh, Mereka pede sudah banget. unggulnya 14.000 nih. Tapi itu Sebenarnya dia. ya ini celakan pecah juga bisa dapetin dengan RQ Hoshi. Itu dia Om, problem utama juga menurut aku. Terlalu pede, itu bisa balikin keadaan loh. 14.000, ini kayaknya goal difference paling besar ya Pak Produser ya. Coba Pak Produser dicek, ini seingat saya ini adalah goal difference paling besar loh yang dimiliki satu game. 14.000 goal difference-nya gila. Albert 12.000. Albert nih sepatunya kalau nggak karena penting jungle udah pasti dijual nih Om. Kayak dulu, ya kan? Pasti udah dijual. Yap. Tapi bentar nih, ini goldnya karena sudah dipegang semua ya buat Evosoli. Mereka juga kayak kalau terlalu maju sendirian, terus ada yang terpick off tiba-tiba, kayak jadi rugi banget ya. Sama bahaya, bahaya juga. Kalau ini terlalu lama, Yap, Moskova terlalu sakit ntar nanti Om. betul. Target mereka tetap sih masih ada Moskov untuk bisa main di late game, tapi Erlan punya GDS, Great Dragon Spear yang selesai. Dan seperti ini akan menjadi Lord untuk Evosoli tanpa ada kontes sama sekali juga karena begitu cepat ya, begitu besar. Damage yang langsung didistribusikan oleh Evosoli itu sangat cepat sekali. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dominasi dari early yang belum terpatahkan sejauh ini buat Evosoli. Dari target mereka yang masih berdiri semuanya, dari point kill yang bisa diraih dengan RQ Hoshi, dan bahkan dari mistakes yang tidak dibuat sama sekali oleh mereka. Banget bos, itu udah Lord udah bergerak, lihat 3 lane udah dipegang, ya kan? Yep. Ya kan, abis ini atasnya clear, bawah clear, tengah clear, biar barengan nanti pas udah masuk tengah. Waduh, kacau balau, kacau balau. Kacau balau di Om ini akan menjadi berbahaya banget karena di depan sana lihat clear minion Idok nggak secara pulang? bersamaan mereka akan masuk 3 Idok. lane secara bersamaan, mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim Araki Hoshi terbuka, lihat Curtain Call berhasil menangkap para pasukan dari tim Araki Hoshi, tapi Idok langsung hilang begitu saja. Depan sana Avatar of Guardian berhasil menangkap satu, fokus ke arah base, lihat apapun yang terjadi, tapi lihat Erlan atau Tower terperangkap di depan sana dengan fokus ke arah base, tidak bisa dilindungi para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka masih bertahan, mereka masih gagah perkasa, dan lihat dari seorang Toy terlalu sakit tidak bisa dibendung, dan Albert kali ini gagal dan shutdown cut terjadi. Almost it's never enough. Araki Hoshi masih bertahan di garis depan. Yap, dengan Erlan yang tumbang, yang sekiranya Erlan adalah marksman, tapi ternyata dia yang tumbang pertama kali juga. Terlalu dekat dengan base yang dimiliki dengan RQ Hoshi. Dan ada satu buah distraksi mungkin ya, dimana Idok di bawah. Tadi aku ngeliatnya dia recall yang cukup lama, tapi ternyata tidak memilih untuk recall, tapi jalan. Dan terpantau dengan Albert, dikejar dengan Albert. Jadi ada sedikit waktu lah untuk mendelay agar Albert tidak join buat tim 4 di area base milik RQ Hoshi. Jadi mendelay lagi-lagi ya. Tapi Sutsujin, jangan jalan sendirian. Sutsujin, what are you doing, Sutsujin? Under gold yang terlalu jauh, positioning yang tidak bisa mereka bendung. Dia bahkan mengeluarkan agresivitas yang menurut aku tidak perlu dilakukan, Om Wawa. Yap, dan langsung ya terinstant pick off di tempat. Udah. Ini bisa dipaksa sih. Ya, Ini bisa dipaksa karena mencium bau-bau pemaksaan kali ini aku lihat. 3 lane nih makanya. Iya, 3 lane soalnya dipaksa. langsung nih. Regi udah masuk ke dalam BS turret. Target utama, dan lihat mundur ke arah belakang. Albert bakal coba untuk menutup ke arah belakang. Fokus ke arah BS dari Toy, dan Curtain Cam juga seorang Idok. Target utama mereka Avatar of God yang menutup jalan para pasukan dari tim Araki Hoshi. Bisa membunuh kembali. BS turret menjadi pilihan utama. Dan di depan sana Evosoli berhasil memenangkan Derby Classic di SPS Group Stage Challenge Finals. 2-1 untuk skor yang kita lihat kali ini, membalikan keadaan dari 0-1 menuju ke 2-1.